Pernikahan 100 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Angin sore bertiup lembut di taman kota, membawa aroma tanah basah setelah hujan siang tadi. Langit masih berwarna oranye kemerahan, seolah melukis garis-garis lembut di permukaan danau kecil di tengah taman. Beberapa anak berlari-lari, suara mereka memudar seiring jarak, sementara burung-burung mulai kembali ke sarang. Di bangku kayu paling dekat danau, duduk seorang perempuan berwajah teduh, Almira. Gaun panjang warna pastel yang ia kenakan bergerak pelan tertiup angin. Tangannya menggenggam buku tulis lusuh, namun ia tak menulis apapun. Matanya terpaku pada riak air yang berubah-ubah, seolah mengandung cerita yang ingin ia pahami. Senyumnya tipis, tapi matanya ada kelelahan yang tak bisa dijelaskan pada sorot itu. Seperti seseorang yang sering mengalah pada sakit, namun berusaha menyembunyikan semuanya. Dari kejauhan, seorang pria sedang memotret pemandangan senja dengan kamera. Aska, tubuhnya tinggi, wajahnya tenang, namun matanya selalu memperhatikan detail kecil. Tangannya berhenti ketika ia tanpa sengaja mengarahkan lensa ke arah bangku dan melihat sosok Almira. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu pada perempuan itu yang membuatnya sulit mengalihkan pandangan. Bukan karena cantik, meski memang cantik. Tapi ada ketenangan dan kesedihan yang bertabrakan dalam diri perempuan itu. Sebuah kombinasi yang jarang ia temui. Aska menurunkan kameranya. Beberapa detik ia ragu, lalu memberanikan diri melangkah mendekat. "Permisi," katanya pelan. Almira menoleh, rambutnya bergerak sedikit, memperlihatkan wajah yang tampak rapuh namun kuat pada saat bersamaan. "Ya," jawab Almira dengan suara lembut. "Boleh saya duduk di sini?" Ia menunjuk sisi bangku yang kosong. Almira mengangguk. "Silakan." Aska duduk, menjaga jarak sopan. Beberapa detik sunyi, hanya terdengar suara angin dan air danau yang menyentuh batu. Aska memberanikan diri bertanya, "Kamu sering ke taman ini?" Almira menatap langit sebentar sebelum menjawab. "Sering. Di sini rasanya lebih mudah bernafas." Aska mengangguk, meski tidak sepenuhnya mengerti. "Maksudnya?" Almira tersenyum kecil. "Di sini, aku merasa nggak harus kuat sepanjang waktu." Jawaban itu membuat Aska menoleh sedikit lebih lama. Ada sesuatu di balik kata-katanya, sesuatu yang menyembunyikan luka. "Kalau kamu?" tanya Almira balik. "Aku, Aska tertawa canggung. "Biasanya kesini kalau butuh foto-foto atau kabur sebentar dari dunia." "Dunia kamu seberat itu?" Almira tersenyum lagi, kali ini lebih tulus. "Kadang," jawab Aska sambil memandangi danau. "Tapi melihat pemandangan gini, rasanya semua beban berkurang sedikit." Mereka berbagi keheningan yang nyaman. Sesekali Aska mencuri pandang dan menemukan Almira menatap danau dengan cara yang hampir menyedihkan. Hingga tiba-tiba Almira batuk kecil, menunduk, tangannya otomatis menekan sisi perutnya. Batuknya terdengar menahan sakit. Aska refleks bertanya, "Kamu gak apa-apa?" Almira mengangguk cepat. "Iya, cuma angin malam kadang bikin tenggorokan aku gak nyaman." Aska tahu itu bohong, atau setidaknya tidak jujur sepenuhnya, tapi ia tidak ingin memaksa. Matahari nyaris hilang di balik gedung-gedung jauh ketika Almira berdiri. "Aku pulang dulu ya," katanya pelan. Aska spontan ikut berdiri. "Boleh aku antar?" Almira tertegun sebentar. Wajahnya seperti bingung antara ingin menerima dan ingin menjauh. Tapi akhirnya ia tersenyum, senyum yang terasa menghangatkan hati Aska. "Terima kasih, tapi aku bisa pulang sendiri." Aska mengangguk, meski hatinya ingin berkata lain. Sebelum pergi, Almira berkata, "Mungkin kita ketemu lagi di sini." Aska balas tersenyum. "Kalau begitu, aku akan sering-sering ke sini." Almira tertawa kecil sebelum berbalik. Langkahnya pelan, tapi seperti seseorang yang menyimpan rahasia besar yang tak boleh diketahui siapapun. Dan Aska berdiri menatap punggung itu pergi, tanpa tahu bahwa perempuan yang baru ia temui akan mengubah hidupnya selamanya. Hujan rintik turun sejak siang,
meninggalkan aroma tanah basah yang masih terasa di udara. Taman kota tampak lebih sepi sore itu. Hanya beberapa orang yang berlalu lalang. Aska datang lebih awal dari biasanya, berdiri di dekat bangku tempat ia pertama kali duduk bersama Almira. Matanya sesekali menatap gerbang taman, menunggu sosok yang bahkan belum ia kenal lama. Tapi entah kenapa membuat hatinya terasa tak sabar. Kenapa aku begini sih? Gumamnya sambil tersenyum kecil pada dirinya sendiri. Ia belum lama mengenal Almira, tapi ada sesuatu pada perempuan itu yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Bukan karena penasaran biasa, tapi karena keganjilan yang sulit ia abaikan. Sorot sedih yang selalu tersembunyi di balik senyum lembutnya. Pertemuan kedua. Setelah hampir 1 jam menunggu, Aska mulai berpikir bahwa Almira mungkin tidak datang hari itu. Ia baru hendak berdiri ketika seorang perempuan berjalan perlahan dari arah gerbang. Aska mengenal langkah itu, sosok itu, senyum itu. Almira, panggilnya sambil melambaikan tangan. Almira berhenti sejenak, tampak sedikit terkejut sebelum akhirnya membalas senyumnya dan berjalan mendekat. "Kamu datang lebih awal ya?" tanya Almira sambil duduk. "Aku kira kamu gak bakal datang," jawab Aska sambil menggeser posisi duduknya. "Aku hampir batal, tapi aku butuh udara segar." Nada suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. Aska memperhatikan wajah Almira. Wajah itu tampak pucat, matanya sedikit sembab. Seperti malam sebelumnya ia menangis cukup lama. "Kamu kelihatan capek," ujar Aska hati-hati. Almira tersenyum kecil. "Aku memang capek," tapi ia tidak menjelaskan lebih lanjut. Dan Aska tidak ingin mendesak. Mereka kembali menikmati pemandangan sore yang mulai gelap. Pingsan yang menggores ketakutan. Matahari sedang turun ketika Almira berdiri hendak pulang. Namun baru beberapa langkah tubuhnya terhuyung. "Almira!" Aska menangkapnya sebelum tubuh itu jatuh ke tanah. Tubuh Almira terasa panas. Napasnya tersengal. Matanya terpejam rapat. Seperti sedang menahan sakit di seluruh tubuhnya. "Almira, dengar aku! Almira!" Suara Aska panik bergema di antara suara angin. Ia mengangkat tubuh Almira ke dalam pelukannya. Orang-orang mulai memperhatikan, tapi Aska tak peduli. Yang ia tahu hanya satu hal, ia harus menyelamatkan perempuan ini. Tanpa pikir panjang, ia membawa Almira ke mobilnya dan melaju ke rumah sakit terdekat dengan kecepatan yang membuat seluruh tubuhnya gemetar. "Bertahanlah, Mira. Tolong bertahan," bisiknya lirih. Di rumah sakit, ruangan UGD dipenuhi suara langkah cepat, panggilan dokter, dan aroma obat yang menusuk. Perawat segera menarik Almira dari pelukan Aska dan membaringkannya di ranjang. "Tekanan darah drop, segera pasang infus." "Ada riwayat penyakit?" Pertanyaan itu membuat Aska terdiam. Ia tidak tahu, ia bahkan baru mengenalnya beberapa hari. Aku nggak tahu," jawabnya putus asa. Pintu ruang tindakan ditutup, meninggalkan Aska berdiri sendiri di koridor, dengan jantung berdegup lebih cepat dari sebelumnya. Ia menekan wajahnya dengan kedua tangan. "Ya Tuhan, siapa sebenarnya kamu, Mira?" Waktu terasa berjalan sangat lambat. Detik terasa jam, hingga akhirnya dokter keluar. "Saudara dekat pasien?" tanya dokter. Aska mengangguk spontan. "Saya temannya." Dokter menatapnya sebentar sebelum berkata pelan. "Pasien mengalami kelelahan berat dan tekanan darahnya turun. Tapi itu bukan akar masalahnya." Aska menelan ludah. "Maksud dokter?" Dokter menghela napas panjang. "Pasien mengidap kanker hati stadium akhir. Sepertinya sudah cukup lama." Dunia Aska seolah berhenti berputar. Setiap kata dokter seperti pisau yang menusuk benaknya satu persatu. "Kanker hati? Stadium akhir? Sudah cukup lama?" "Dia nggak bilang apapun soal itu?" tanya dokter lagi. Aska menggeleng lambat. "Tidak, dia tidak bilang apapun." Ketika Aska masuk ke ruangan, Almira sudah terbaring dengan selang infus. Matanya tertutup, wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Ia duduk di samping ranjang, menatap perempuan itu lama, sangat lama. "Kenapa kamu simpan semua ini sendiri?" Almira terbangun perlahan. Pandangannya masih buram ketika melihat Aska. "Kah?" Suaranya hampir tak terdengar. "Kenapa kamu gak bilang?" Pertanyaan itu keluar lebih lembut dari yang Aska maksudkan. Almira menoleh pelan, menatapnya dengan mata yang penuh rasa bersalah.
Aku nggak mau ada yang repot karena aku. Aska menggeleng, suaranya bergetar. Bukan begitu caranya, Mira. Kamu nggak harus sendiri. Almira mengalihkan pandangan ke jendela. Hidup aku udah nggak lama lagi, Kak. Aku sudah berdamai dengan itu. Tapi aku belum. Suara Aska meninggi sedikit. Aku baru kenal kamu, Mira. Kamu gak bisa begitu saja menghilang tanpa memberi aku kesempatan untuk mengenalmu. Air mata Almira jatuh satu tetes pelan. Semuanya akan lebih mudah kalau tidak ada yang terlalu peduli padaku. Aska menggenggam tangannya, dan Almira tidak menariknya. Mungkin buat kamu lebih mudah, kata Aska lirih. Tapi enggak buat aku. Itu menyakitkan. Ruangan menjadi sunyi. Hanya suara infus yang menetes. Untuk pertama kalinya, Almira menangis tanpa menahan. Dan di dalam ruangan kecil itu, lahir sesuatu yang tidak mereka sadari. Keterikatan. Bukan sekedar pertemanan, bukan pula iba, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, yang akan membawa mereka kepada kisah yang tidak pernah mereka bayangkan. Suasana kamar rumah sakit itu terasa sunyi, hanya dihiasi suara detak monitor jantung dan aroma obat yang menusuk. Lampu redup membuat bayangan jatuh lembut di wajah Almira yang masih tampak lemah. Sudah 2 hari Almira dirawat. 2 hari Aska menemaninya tanpa pulang. Setiap malam, kursi plastik di samping ranjang menjadi tempat Aska memejamkan mata. Setiap pagi, ia bangun dengan posisi leher miring dan pundak pegal, tapi tidak sekalipun ia mengeluh. Meski mereka belum lama saling mengenal, perasaan itu tumbuh cepat, begitu nyata sehingga Aska sendiri terkejut betapa dalam ia jatuh. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Hujan mulai turun lagi di luar jendela, mengetuk kaca seakan memanggil. Almira membuka matanya perlahan dan melihat Aska sedang tertidur dengan posisi membungkuk di kursi. Selimut tipis yang ia gunakan tergelincir di lantai. Perlahan Almira mengulurkan tangan, membetulkan letak selimut itu ke pundak Aska. Tatapannya lembut tapi juga menyedihkan. Seolah ia sedang melihat sesuatu yang sangat berharga tapi takut disentuh. Kenapa kamu harus sebaik ini? Bisiknya. Aska tersentak bangun. Mira, kamu butuh apa? Enggak, aku cuma lihat kamu tidur. Aska mengusap wajahnya yang lelah. Aku takut kamu butuh sesuatu. Almira tersenyum kecil. Senyum yang tidak cukup untuk menyembunyikan rasa sakitnya. Aska, aku ini orang asing buat kamu. Kamu gak perlu berhenti. Suara Aska tegas, membuat Almira terdiam. Jangan pernah bilang kamu orang asing buat aku. Sejak hari itu di taman, aku merasa kayak sudah lama kenal sama kamu. Almira menunduk, mempermainkan jari-jarinya. Kadang, aku takut kalau ada orang mulai peduli sama aku. Kenapa? Tanya Aska. Karena aku takut ninggalin mereka. Kalimat itu jatuh seperti beban besar di dada Aska. Ia menarik kursi lebih dekat, menatap Almira dalam-dalam. Aku tahu kamu sakit, Mira. Almira menahan napas. Dokter bilang ke kamu? Aska mengangguk. Iya. Keheningan memanjang. Almira menutup mata, menahan air mata yang hampir keluar. Aku gak mau kamu kasihan sama aku, Kak. Aku gak kasihan. Aska memegang tangannya. Aku peduli. Almira menggeleng. Suara melemah. Aku gak punya banyak waktu. Penyakitku. Aku tahu. Aska memotong dengan suara yang bergetar. Aku tahu, Mira. Tapi justru karena itu. Ia berdiri, menelan gugupnya. Kemudian menarik napas panjang. Aku gak mau membiarkan kamu menjalani sisa hidup kamu sendirian. Almira menatapnya bingung. Maksud kamu? Aska meraih tangan Almira dengan kedua tangannya. Hangat, gemetar, dan sungguh-sungguh. Mira, menikah denganku. Almira terpaku. Waktu seakan membeku. Aska melanjutkan. Suaranya lirih namun mantap. Aku tahu kamu sakit. Aku tahu waktumu mungkin gak lama. Tapi justru itu, aku ingin ada di sana. Aku ingin menemani kamu sampai akhir.
Aku ingin mencintai kamu selama kamu masih di dunia ini. Air mata mulai memenuhi mata Almira. Aska, jangan. Kamu gak tahu apa yang kamu bilang. Suaranya bergetar seperti daun tertiup angin. Aku tahu. Aska menatapnya tidak berkedip. Aku tahu ini gila. Orang normal gak akan ngelakuin ini. Tapi apa yang aku rasain buat kamu gak bisa, Mira. Almira menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak. Kenapa kamu ngelakuin ini? Aku bakal pergi, kah? Aku bakal ninggalin kamu. Aska mendekat dan menyentuh pipinya dengan lembut. Kalau aku bisa pilih, aku mau kamu tetap di sini selamanya. Tapi kalau waktu kamu cuma sebentar, izinkan aku membuat waktu itu berarti. Air mata Almira jatuh deras. Aska, aku takut. Kalau kamu takut, pegang tanganku. Aska memegangnya lebih erat. Aku bakal ada di samping kamu sampai kapanpun. Untuk pertama kalinya, Almira tidak menarik tangannya. Ia membiarkan dirinya bersandar pada Aska, membiarkan dirinya rapuh. Tangisnya pecah, mengisi ruangan yang sejak tadi sunyi. Kak, aku gak layak dapat cinta sebesar ini. Aska tersenyum sambil menyeka air matanya. Kamu layak dapat yang jauh lebih baik dari ini. Almira menatapnya, dalam, lama, penuh rasa takut dan cinta yang mulai tumbuh. Dengan suara hampir tak terdengar, ia berkata, iya, aku mau. Aska menghela napas panjang, menahan air mata yang sejak tadi ia tahan. Ia memeluk Almira perlahan. Hati-hati, seolah perempuan itu rapuh seperti kaca yang bisa pecah kapan saja. Dan dalam pelukan itu, lahirlah janji yang hanya diketahui oleh dua hati yang sedang saling menemukan. Mereka akan menikah, meski waktu tidak berpihak pada mereka. Rumah sakit akhirnya mengizinkan Almira pulang setelah kondisinya stabil. Namun tubuhnya kini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Setiap langkah harus pelan, napasnya mudah terengah, dan kulitnya mulai tampak kekuningan akibat kanker hati yang semakin berkembang. Tetapi di balik semua itu, ada cahaya baru yang muncul di matanya, Aska, dan janji untuk menikah. Rumah Almira kecil dan sederhana. Dindingnya dipenuhi foto-foto keluarga. Sebagian besar foto Almira ketika masih sehat. Aska membantu membersihkan rumah, memasang tirai baru, hingga menata bunga lili putih, bunga favorit Almira, di sudut ruang tamu. Almira duduk di sofa, memperhatikan Aska mondar-mandir mengurus banyak hal. Kamu serius banget ya? Tanya Almira sambil tersenyum kecil. Aska melirik sekilas. Ini pernikahan kita, harus sempurna. Pernikahan sederhana kah? Kita cuma mau akad kecil, jawab Almira pelan. Justru itu, sederhana bukan berarti asal. Aska mendekat, merapikan kerudung tipis yang Almira pakai. Aku ingin hari ini jadi hari paling indah buat kamu. Almira menunduk, hatinya hangat sekaligus perih. Kenapa kamu harus sebaik ini, Aska? Kenapa kamu harus datang di saat aku hampir menyerah? Batinnya. Malam sebelum pernikahan, Aska pulang sebentar untuk mengambil pakaian. Almira duduk sendirian di kamar, memandangi cermin. Sosok yang terpantul membuat hatinya sakit. Pipi yang dulu cabi kini tirus. Lingkaran hitam di mata semakin jelas. Kulitnya pucat kekuningan. Dia tampak seperti seseorang yang sedang berjalan menuju pintu akhir hidupnya. Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Kenapa dia memilih aku? Kenapa bukan perempuan sehat di luar sana? Ucapnya. Ia memegang perutnya yang nyeri. Sakit itu seperti mengingatkannya bahwa waktu terus berjalan. Dan ia tidak tahu apakah ia punya 6 bulan, 3 bulan, atau mungkin hanya beberapa minggu. Aku takut, kah? Suaranya bergetar. Aku takut kamu kehilangan aku. Tapi ia tahu, Aska tidak memilihnya untuk waktu yang panjang. Aska memilihnya untuk cinta. Dan itu membuat Almira merasa layak. Untuk pertama kalinya setelah lama merasa kosong. Hari pernikahan. Pagi itu cerah, matahari menembus jendela rumah Almira, menerangi ruangan dengan cahaya hangat keemasan. Aska datang mengenakan kemeja putih dan jas sederhana. Rambutnya disisir rapi, tapi gugup jelas terlihat dari caranya mengusap telapak tangan. Ketika Almira muncul dari kamar, semua orang menahan napas. Ia memakai gaun putih sederhana. Bukan gaun mewah, tapi terlihat seperti sesuatu yang dibuat dari cahaya dan ketulusan.
Kerudung tipis melingkar di kepalanya, dan bibirnya tersenyum lembut. Meski tubuhnya lemah, ia tampak sangat cantik. Aska terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah melihat perempuan secantik itu seumur hidupnya. Aska, Almira memanggilnya lirih. Aska mendekat, suaranya patah. Kamu cantik sekali, Mira. Almira menunduk malu. Masa sih? Kalau aku bisa, aku simpan momen ini selamanya. Akad nikah yang menggetarkan. Acara berlangsung di ruang tamu kecil yang dihiasi bunga-bunga putih. Hanya ada keluarga dekat Almira, dua sahabat, dan penghulu. Sederhana, tapi penuh makna. Aska duduk bersila di depan penghulu. Tangan bergetar halus. Sementara Almira duduk di samping ibunya. Ibu Almira menggenggam tangan putrinya erat, menahan isak sejak tadi karena melihat betapa rapuh anaknya kini. Ketika penghulu mulai membaca ijab kabul, ruangan itu seolah menghilang. Yang terdengar hanya suara Aska dan degup jantung Almira. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat, dibayar tunai. Suara Aska sedikit bergetar tapi tegas. Saya terima nikahnya Almira Putri Hanafiah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Begitu kata sah diucapkan, air mata Almira langsung jatuh tanpa bisa ia tahan. Aska bangkit dan mendekatinya. Ia menangkap wajah Almira lembut. Mulai hari ini, kamu istriku. Suaranya lirih, penuh cinta. Almira tersenyum sambil menangis. Dan kamu suamiku. Aska memeluknya pelan. Hati-hati, seolah memeluk sesuatu yang sangat berharga tapi mudah pecah. Semua orang ikut menangis melihatnya. Malam pertama yang sunyi tapi penuh cinta. Malam itu mereka tidak melakukan apa-apa selain saling bercerita. Almira terlalu lemah untuk aktivitas apapun, dan Aska tahu itu. Di ranjang kecil Almira, mereka saling berhadapan. Aska membelai rambut Almira sambil tersenyum. Mira, kamu bahagia? Almira menatapnya dalam-dalam. Aku bahagia karena kamu membuat aku merasa hidup lagi. Aska menahan napas. Kata-kata itu menembus jantungnya. Ia mencium kening Almira lama, satu ciuman penuh janji. Aku bakal jagain kamu, setiap hari, sampai akhir. Almira menutup mata, menahan air mata yang kembali mengalir. Jangan tinggalkan aku dulu, kah? Suara Almira pecah. Aska memeluknya erat. Aku gak kemana-mana, cintaku di sini, selalu. Dan di tengah malam yang sunyi itu, dua hati yang rapuh saling menguatkan, saling memeluk dan saling memahami. Bahwa cinta mereka bukan untuk waktu yang panjang, tapi untuk kedamaian yang tidak bisa diukur siapapun. Pagi pertama sebagai pasangan suami istri seharusnya terasa hangat, penuh canda dan penuh harapan. Namun untuk Almira dan Aska, suasananya justru lebih seperti lembaran buku yang harus mereka baca perlahan. Takut merobek, takut membuat kesalahan, takut kehilangan halaman penting. Almira terbangun dengan cahaya matahari yang lembut menyelinap melalui tirai. Tubuhnya masih terasa lemah, tapi ada perasaan hangat yang membungkus jantungnya. Saat menoleh ke samping, ia mendapati Aska duduk di lantai bersandar pada ranjang, dengan kepalanya terkulai karena tertidur dalam posisi duduk. Aska, suaminya sekarang, suami yang memilih cinta meski cinta itu datang dengan batas waktu. Almira tersenyum kecil. Sarapan pertama sebagai suami istri. Pagi, suara Almira lirih. Aska terbangun dan buru-buru berdiri. Kamu udah bangun? Harusnya aku bangunin kamu buat sarapan. Almira tertawa kecil. Kita baru menikah semalaman, kah? Kamu gak harus langsung jadi superhero. Harus dong. Aska mengangkat dagunya sok percaya diri. Aku punya istri sekarang. Almira menggigit bibir menahan senyum malu. Aska kemudian muncul dari dapur membawa nampan, bubur hangat, teh manis, dan buah potong. Meski tampak sederhana, Almira tahu itu pasti hasil perjuangan keras. Kamu masak? Tanya Almira, sedikit terkejut. Aska mengangguk bangga. Tentu, meskipun 2 gelas pecah dan panci gosong sedikit. Kok bisa? Almira menahan tawa. Jangan tanya, dapurnya kayak habis dilewatin badai. Almira tertawa sampai tubuhnya sedikit bergetar. Aska ikut tertawa, tapi kemudian melihat Almira memegangi perutnya sambil mengerang pelan. Mira, kamu sakit? Aska langsung panik. Enggak, cuma kaget ketawa terlalu keras.
Almira menenangkan meski ia menarik napas panjang menahan nyeri. Aska duduk di sampingnya. Wajahnya berubah serius. Kita harus hati-hati. Kesehatan kamu paling utama. Almira mengangguk, menatap mangkuk bubur yang disodorkan Aska. Kak, aku bahagia. Aska menatapnya lama. Senyum lembut terukir. Aku juga. Jalan-jalan kecil yang menghargai napas. Seminggu setelah pernikahan, Almira mulai membaik sedikit. Dokter memberi izin padanya untuk berjalan ringan di sekitar rumah, selama tidak memaksakan diri. Aska menuntunnya keluar rumah, pelan, sabar, seperti seseorang yang menjaga harta paling berharga di dunia. Saat angin sore menyentuh wajah Almira, ia memejamkan mata. Aku kangen udara luar, rasanya kayak bertemu teman lama. Aku bakal ajak kamu kemanapun kamu mau, kata Aska. Taman kota itu tempat kita ketemu pertama kali. Aska tersenyum. Tentu, tapi kita jalan pelan-pelan ya. Jalan menuju taman hanya sekitar 5 menit biasanya. Tapi bagi Almira yang lemah, perjalanan itu terasa seperti 30 menit. Napasnya beberapa kali terputus, dan Aska harus menghentikan langkah. Kamu gak apa-apa? Tanya Aska berkali-kali. Cuma capek. Aku gak selemah itu kok, jawab Almira sambil tersenyum walau keringat dingin membasahi pelipisnya. Tapi ketika akhirnya mereka sampai di bangku tempat dulu Almira duduk, Almira merasa seolah kembali ke titik awal segalanya. Titik yang mempertemukannya pada seseorang yang memilihnya, meski tahu ia tak punya banyak waktu. Aska duduk di sampingnya. Dulu aku lihat kamu pertama kali di sini, kata Aska. Aku juga lihat kamu, balas Almira. Kamu kayak senja waktu itu. Senja? Cantik, hangat, tapi cepat hilang kalau aku gak segera menangkap momennya. Almira terdiam. Kata itu menusuk, tapi juga menghangatkan. Kak, suaranya pelan. Kalau suatu hari aku gak kuat lagi buat jalan ke sini, kamu janji tetap datang. Aska memegang tangannya erat. Mira, aku gak cuma janji buat datang ke taman ini. Ia menatap Almira. Mata yang perlahan kehilangan cahayanya tapi masih menyimpan keindahan. Aku janji tetap datang ke hati kamu. Meski tubuh kamu nanti berhenti, aku gak akan berhenti nyampein cinta aku ke kamu. Air mata Almira jatuh meski ia cepat menyekanya. Kamu bikin aku makin susah pergi. Bagus. Aska tersenyum lembut. Biar kamu tetap bertahan lama-lama sama aku. Kenangan manis yang disimpan Aska diam-diam. Sejak menikah, Aska mulai menulis sesuatu setiap malam. Ia menyimpan sebuah buku catatan kecil berwarna coklat di laci samping tempat tidur. Setiap halaman berisi sebuah judul. Hari ke-1, istriku tersenyum pagi ini. Hari kedua, sarapan bubur gagal tapi istriku tertawa. Hari ketiga, dia batuk darah sedikit. Aku pura-pura gak panik. Hari kelima, dia tidur di bahuku dan aku takut bergerak. Hari ketujuh, Tuhan, jangan cepat-cepat ambil dia. Ia menulis itu tanpa Almira tahu. Catatan-catatan itu adalah tempat Aska membuang ketakutannya. Karena di hadapan Almira ia selalu tampak kuat. Tapi malam itu ketika Aska sedang menulis, Almira memanggil pelan. Kak? Aska menutup buku itu cepat-cepat dan tersenyum. Kamu belum tidur? Belum. Aku cuma mau bilang terima kasih. Buat apa? Buat semuanya. Buat hari-hari ini. Buat jadi alasan aku masih senyum. Aska menatapnya. Dan untuk sesaat, ia ingin menangis. Tapi ia menahan. Besok kita bikin kenangan lagi, katanya. Almira tersenyum kecil. Selama aku masih bisa. Kata itu menghantam hati Aska. Namun, ia hanya mengangguk, memeluk istrinya dalam diam. Ketakutan yang tak bisa lagi dihindari. Seminggu kemudian, Almira terbangun tengah malam karena mual hebat. Aska menuntunnya ke kamar mandi. Punggung Almira membungkuk, tubuhnya gemetar hebat. Dan ketika Almira batuk, darah menetes ke lantai. Aska membeku, matanya terpaku pada darah itu. Napasnya tercekat. Mira, suaranya pecah. Almira lemas bersandar padanya. Itu cuma sedikit. Aska memeluknya erat. Suaranya gemetar. Kita ke rumah sakit sekarang. Almira menggeleng cepat. Jangan, aku capek.
Aku cuma mau tidur. Aska menggenggam wajahnya. Mira, kamu dengar aku. Kamu istri aku. Kamu hidup aku sekarang. Almira menutup mata. Aku takut, Kak. Air mata jatuh. Aku takut ini awal dari akhir. Aska memeluknya sekuat mungkin, seakan bisa menahan waktu. Aku di sini, aku gak akan biarkan kamu sendirian. Tidak untuk sedetik pun. Dan di malam yang dingin itu, rasa manis pernikahan perlahan berubah menjadi ketakutan nyata akan kehilangan. Tubuh Almira mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak bisa lagi disembunyikan. Pagi-pagi ia lebih sering terbangun dengan napas berat. Wajah yang dulu ceria, kini pucat seperti rembulan yang kehilangan cahayanya. Namun Aska, setiap pagi ia bangun dengan senyum yang dipaksakan menjadi hangat. Ia tidak mau Almira melihat ketakutannya. Pagi yang sunyi dan menyayat, Aska memperhatikan Almira yang duduk di kursi dekat jendela, menatap taman kecil di halaman belakang. Rambutnya diikat longgar, wajahnya tampak letih tetapi ia tetap tersenyum saat melihat Aska datang membawa selimut. Kamu kedinginan? Tanya Aska sambil menyelimuti bahunya. Dikit, tapi nggak apa-apa. Almira menatap Aska lama. Maaf ya, kenapa minta maaf? Tanya Aska. Karena kamu harus ngurusin aku kayak gini. Aska jongkok di depannya, memegang kedua tangannya. Mira, aku menikah sama kamu, bukan sama kondisi kamu. Kamu adalah rumah aku, dan ngerawat kamu itu bagian dari pulang. Air mata Almira langsung menggenang. Setiap kata Aska bagai menempel tepat di jantungnya. Kunjungan ke rumah sakit yang mematahkan hati. Setelah insiden batuk darah, Aska memaksa Almira melakukan check up lengkap. Di ruang tunggu, Almira menggenggam tangan Aska erat. Ia berusaha tersenyum, tapi tubuhnya gemetar. Aku takut hasilnya, bisiknya. Aska mencium punggung tangannya. Aku di sini, Mir. Apapun hasilnya, kita hadapi bareng. Saat nama Almira dipanggil, Aska ikut masuk. Memapahnya perlahan. Dokter mulai menjelaskan hasil pemeriksaan. Nada suaranya profesional, tetapi sulit menyembunyikan keprihatinan. Sel-sel kankernya sudah berkembang cukup signifikan. Dokter berbicara hati-hati. Fungsi hati menurun. Kita akan atur terapi untuk meredakan gejala dan membuat Almira senyaman mungkin. Kalimat itu, senyaman mungkin, menusuk di antara dada mereka. Aska tidak bertanya berapa lama waktu yang tersisa. Ia tidak sanggup. Cukup melihat mata Almira saja ia tahu istrinya mulai memahami kenyataan pahit itu. Di perjalanan pulang, Almira diam. Kepalanya bersandar di bahu Aska. Kah? Suaranya lirih. Aku gak mau kamu sedih. Aska memeluk kepala Almira ke dadanya. Gak mungkin. Aku takut melihat kamu nangis. Aska tersenyum meski matanya panas. Kalau aku nangis, itu karena aku sayang sama kamu terlalu besar. Almira memejamkan mata. Aku lebih takut kalau kamu nyesel nikahin aku. Aska tertegun. Ia menghentikan langkah, memegang wajah Almira dengan kedua tangannya. Mira, kalau hidup aku cuma boleh mencintai satu orang, aku bakal tetap pilih kamu. Bahkan kalau aku tahu kamu cuma tinggal sehari. Almira menangis dalam diam, menempelkan wajahnya ke dada suaminya. Makan malam yang mengajarkan arti cinta. Malam itu Aska membuat sup ayam, makanan kesukaan Almira. Tapi ketika suapan pertama masuk, Almira memejamkan mata dan menggeleng. Aku nggak bisa, Kak. Aku mual. Aska langsung meletakkan sendok. Gak apa-apa, kita cari yang kamu bisa makan. Almira menatapnya, wajahnya sedih. Aku nyusahin kamu terus. Aska mengusap pipinya lembut. Kamu gak nyusahin, kamu itu alasan aku bangun setiap pagi. Almira menahan tangis. Aku takut suatu hari kamu capek. Mira, Aska memegang kedua tangannya. Aku capek kalau kehilangan kamu, bukan karena ngerawat kamu. Air mata Almira tumpah. Ia menarik Aska ke pelukannya, memeluk seolah ia satu-satunya kekuatan yang tersisa. Malam yang tidak ingin mereka lewatkan. Almira tidak bisa tidur malam itu. Ia hanya menatap wajah Aska yang tertidur di sampingnya. Kah? Ia berbisik. Meski tahu Aska tidak akan mendengar. Kalau aku pergi duluan, jangan berhenti bahagia ya. Jangan berhenti makan tepat waktu. Jangan berhenti ketawa. Jangan berhenti hidup.
Air mata jatuh satu persatu. Aska terbangun, merasakan bahunya basah. Mira, kamu nangis? Almira buru-buru menyeka wajahnya. Enggak, cuma mimpi. Aska memeluknya erat dari belakang. Ia tidak bertanya apa-apa. Ia hanya memeluk. Keduanya tidak bicara lagi malam itu. Tapi dalam pelukan itu, ada banyak hal yang saling mereka ucapkan tanpa suara. Jangan pergi, maafkan aku. Aku mencintaimu. Aku takut kehilangan kamu. Hari yang terasa singkat. Keesokan harinya, kondisi Almira semakin lemah. Ia lebih sering sesak, lebih sering memegang perutnya, lebih sering terbaring. Aska mengurus semuanya, memasak, membersihkan rumah, memberi obat, bahkan mencuci rambut Almira di kamar mandi dengan sangat hati-hati. Aku kayak bayi ya? Almira bercanda. Aska terkekeh. Iya, tapi bayi yang cantik. Aku kelihatan jelek begini, ucap Almira. Aska mencubit ujung hidungnya. Kamu tetap cantik, bahkan kalau kamu marah-marah pun cantik. Almira tertawa kecil. Tawa yang kini terdengar seperti gema samar dari masa ketika ia masih kuat. Doa yang tidak pernah didengar Almira. Malam itu Aska sujud lama di ruang tengah. Ia tidak ingin Almira mendengarnya menangis. Tuhan, jangan ambil dia dulu. Kasih dia waktu sedikit lagi. Sedikit saja. Biar aku bisa bikin dia bahagia lebih lama. Tangannya bergetar. Suara tangisnya pecah. Di antara doa-doa yang terputus-putus. Aku gak kuat kehilangan dia. Ia menutup wajahnya. Mencoba meredam suara tangisnya. Namun tanpa ia sadari dari pintu kamar, Almira berdiri bersandar pada kusen, melihat suaminya. Senyumnya tipis, sedih, tapi juga penuh cinta. Maafkan aku kah? Ia berbisik pelan, hanya untuk dirinya sendiri. Aku gak bisa lebih lama nemenin kamu. Hari-hari Almira semakin pendek. Bukan karena jam berjalan lebih cepat, tapi karena tubuhnya tidak lagi mampu menahan waktu. Ia lebih banyak tidur, lebih banyak diam, lebih sering menahan sakit yang datang tiba-tiba. Tapi setiap kali membuka mata, ia selalu mencari wajah yang paling ia cintai. Aska, suaminya. Satu-satunya alasan ia ingin bertahan sedikit lebih lama. Pagi yang berbeda. Hari itu Almira bangun dengan napas berat. Setiap tarikan napas seperti menarik duri dari dalam tubuhnya. Aska langsung menghampiri begitu ia mendengar Almira bergerak. Kamu sakit? Tanyanya pelan. Almira menggeleng, tapi wajahnya sendiri tidak bisa berbohong. Cuma sesak sedikit. Aska menuntunnya duduk, kemudian mengambil oksigen portable kecil yang sudah disiapkannya sejak dokter menyarankan. Tarik pelan ya, kata Aska sambil menempelkan masker oksigen ke wajah istrinya. Almira memandangnya, matanya berair. Kak, kalau aku nggak ada nanti, kamu jangan simpan semua ini sendirian ya. Aska menghentikan gerakannya. Ia menatap Almira lama. Mira, kamu masih ada sekarang, dan itu yang aku pikirkan. Almira tersenyum kecil meski tangannya bergetar. Kadang kamu gitu, terlalu kuat. Bukan kuat, Aska menatap mata Almira. Aku cuma belajar bertahan karena kamu ada di sini. Makanan kesukaan yang tak lagi bisa ditelan. Siang itu Aska mencoba membuatkan puding coklat. Makanan favorit Almira sebelum ia sakit. Ini buat kamu, kata Aska sambil meletakkan mangkuk di meja kecil di samping tempat tidur. Mata Almira berbinar, seolah pulih sesaat. Harumnya enak banget. Coba dikit ya, Mir. Almira mengambil sendok kecil, memasukkan sedikit ke mulutnya. Tapi baru 2 detik, ia langsung menutup mulutnya dan mendorong mangkuk itu menjauh. Kah, aku gak bisa. Rasanya nyangkut di dada. Aska menurunkan mangkuk itu perlahan, menyembunyikan rasa kecewa. Bukan karena pudingnya tidak dimakan, tapi karena itu berarti kondisi Almira jauh lebih buruk dari yang ia kira. Almira memegang tangan Aska. Maaf ya. Hush, Aska membelai wajahnya. Gak ada yang perlu minta maaf. Almira menatapnya dengan mata sendu. Aku pengen makan banyak. Pengen makan makanan favorit aku. Pengen makan masakan kamu. Aska menelan ludah, mencoba tetap tenang. Mira,
Kamu tetap cantik meski nggak makan apapun. Almira tertawa kecil. Aku udah kayak bayangan, Kak. Bayangan pun tetap indah kalau yang bikin cahayanya adalah cinta, balas Aska. Almira terdiam, lalu meneteskan air mata tanpa suara. Rekaman suara yang membekas. Sore itu ketika Aska keluar sebentar untuk membeli obat, Almira mengambil ponselnya. Ia membuka aplikasi perekam suara. Tangannya gemetar, tapi ia mencoba kuat. Aku, Almira, suaranya bergetar. Kalau kamu dengar ini, mungkin aku udah nggak ada. Ia terisak, tapi berusaha melanjutkan. Aska, makasih udah jadi rumah aku. Makasih udah nikahin aku, walau kamu tahu aku sakit. Tetes air mata jatuh ke layar ponselnya. Aku gak pernah nyesal mencintai kamu. Cuma satu hal yang aku sesali. Aku gak punya waktu panjang buat balas semua kebaikan kamu. Ia berhenti sebentar, menutup mata. Kalau nanti kamu ketemu perempuan baik, kamu boleh bahagia lagi, Kak. Tapi jangan lupain aku ya. Jangan lupa senyum aku, pelukan aku. Suara Almira pecah. Aku sayang kamu. Lebih dari yang bisa aku bilang. Lebih dari yang bisa ditulis kata-kata. Ia menekan tombol stop dan menangis lama. Pelukan yang tidak mau dilepaskan. Ketika Aska pulang, ia langsung menemukan Almira duduk di tepi tempat tidur. Wajahnya masih merah karena menangis. Mira, kenapa? Ada yang sakit? Almira menggeleng, lalu langsung memeluk Aska erat. Erat sekali, seolah ingin memastikan tubuh itu benar-benar nyata. Aska terkejut, tapi memeluk balik. Kak, suara Almira pecah. Aku sayang kamu. Aska tersenyum lembut dan mencium pucuk kepalanya. Aku juga sayang kamu. Dunia aku cuma kamu. Almira menangis lagi di dadanya, menyembunyikan ponsel yang masih menyimpan rekaman itu. Dokter panggilan. Malam itu, Aska merasa napas Almira lebih berat dari biasanya. Ia langsung menelepon dokter panggilan yang sudah siap sedia untuk kondisi Almira. Dokter memeriksa tekanan darah, saturasi oksigen, dan kondisi hati yang sudah membesar. Setelah selesai, dokter menatap Aska dan mengangguk pelan, meminta bicara empat mata. Aska ikut ke ruang tamu. Dokter berkata dengan suara pelan, seperti takut menghancurkan langit-langit hati seseorang. Aska, kamu harus siap. Kondisinya cepat menurun. Bisa beberapa minggu atau lebih cepat. Aska menutup mulut. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Tidak ada yang bisa aku lakukan untuk menyembuhkan. Tapi kita bisa buat dia nyaman. Lanjut dokter lagi. Aska mengangguk meski hatinya remuk kaca. Saat dokter pergi, Aska berdiri lama di depan pintu. Memejamkan mata, berusaha mengendalikan napas. Namun begitu masuk ke kamar dan melihat Almira tidur dengan wajah lelah, ia tidak bisa menahan tangisnya. Ia duduk di tepi ranjang dan menggenggam tangan Almira. Mira, ia berbisik sambil menahan suara. Tolong bertahan untuk aku. Almira membuka mata setengah, melihat Aska menangis dan mengusap pipinya belan. Jangan nangis, tolong, kata Almira. Aska memeluknya. Kali ini ia tidak bisa menyembunyikan tangisnya lagi. Sebuah keinginan terakhir. Sambil berbaring di pelukan Aska, Almira berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. Kak, ya, boleh aku minta satu hal? Apapun. Almira tersenyum lemah. Aku ingin satu hari saja kamu ajak aku ke tempat paling indah menurut kamu sebelum aku terlalu lemah untuk berdiri. Aska menahan haru yang menyesakkan dada. Boleh, besok kita pergi. Almira mengangguk pelan, lalu memejamkan mata sambil tersenyum kecil. Ia tidak tahu, Aska sudah menangis diam-diam. Memeluknya seolah sedang memeluk waktu. Pagi itu, langit seperti tahu bahwa hari tersebut adalah hari penting. Matahari muncul perlahan, sembura jingga menyelimuti cakrawala. Aska bangun lebih awal dari biasanya. Ia merapikan rambutnya, mempersiapkan pakaian Almira, menyiapkan air hangat untuk mandi, dan membuatkan teh hangat melati yang aromanya selalu menenangkan istrinya. Hari ini adalah hari Almira memintanya memenuhi sebuah keinginan terakhir. Ajak aku ke tempat paling indah menurut kamu. Dan Aska sudah tahu tempat itu sejak lama. Tempat yang baginya adalah saksi ketika ia pertama kali merasa bahwa hidupnya punya tujuan baru. Persiapan yang tidak mudah. Pagi cantik, kata Aska sambil memasuki kamar. Almira membuka mata pelan. Wajahnya semakin pucat, bibirnya sedikit kering.
Tapi senyumnya tetap sama. Senyum itu membuat Aska lupa sejenak bahwa waktu mereka semakin menipis. Kita jadi pergi, tanya Almira lembut. Tentu, aku sudah siapin semuanya. Aska membantu Almira duduk. Kini tubuh Almira sangat ringan, seperti tulang-tulangnya menyusut karena penyakit. Ia pelan-pelan memakaikan pakaian yang telah disiapkan. Gaun sederhana berwarna biru lembut. Aska tertegun melihatnya. Kamu indah banget, Mir. Aku kelihatan kayak orang sakit, Kak. Jangan bohong. Almira tertawa kecil. Aska menggeleng mantap. Kamu selalu indah buat aku. Dari pertama kali aku lihat kamu sampai sekarang. Almira menunduk. Pipinya memerah sedikit. Setelah semuanya siap, Aska mengangkat Almira dalam gendongan bridal style. Aku bisa jalan sendiri, kata Almira. Biarkan aku manjain sedikit. Aska tersenyum. Almira menyandarkan kepala di bahunya. Mereka tertawa bersama, tawa yang terdengar pelan tapi hangat. Perjalanan menuju tempat yang paling indah. Aska mengantar Almira dengan mobil kecil mereka. Almira duduk bersandar pada kursi. Jendela terbuka sedikit, membiarkan angin pagi menyentuh wajahnya. Kak, ya, makasih ya, masih mau menemani aku jalan. Aska menoleh sekilas. Mira, kamu itu hidup aku. Kalau aku nggak nemenin kamu, terus aku harus nemenin siapa? Almira menatapnya lama. Sama kamu aku selalu merasa cukup. Kalimat itu membuat Aska menggenggam tangan Almira lebih erat. Tak berapa lama mereka tiba di sebuah tempat tinggi. Bukit kecil di pinggir kota. Bukan wisata terkenal, bukan tempat mewah. Hanya sebuah tanah lapang dengan satu pohon besar di tengahnya. Menghadap langsung ke pemandangan kota dan langit yang terbuka luas. Tempat itu sederhana tapi indah, tenang dan berarti. Aska turun duluan, lalu membuka pintu untuk Almira. Ia menggendongnya pelan ke bawah pohon besar itu. Kamu sering datang ke sini? Tanya Almira. Sering, waktu masih mahasiswa, ini tempat di mana aku mikir tentang hidup. Jawab Aska sambil menurunkannya di atas selimut yang sudah ia bentangkan. Dan hari ini, lanjutnya, aku pengen kamu lihat tempat yang selama ini bikin aku kuat. Almira menatap sekeliling. Angin sepoi-sepoi menyapu rambutnya. Matahari lembut memeluk kulitnya. Burung-burung berterbangan rendah. Indah banget, katanya pelan. Aska duduk di sebelahnya, merangkul pundaknya. Aku pengen kamu tahu, Mira. Tempat ini jauh lebih indah karena kamu ada di sini. Almira menyentuh pipinya, seolah ingin menahan air mata yang akan jatuh. Tak lupa, Aska mengabadikan momen itu, memotret istrinya banyak sekali, seolah tak ingin menghentikan kegiatan tersebut. Percakapan yang terus melekat. Kamu nyesel nggak, Kak? Aska menatapnya bingung. Nyesel apa? Nikahin aku, padahal kamu tahu ujungnya bakal begini. Aska menarik napas, lalu memegang kedua tangan Almira erat. Mira, kalau aku punya 1000 pilihan, aku tetap bakal pilih kamu. Bahkan kalau aku tahu kamu cuma tinggal sehari. Almira mulai menangis pelan. Kamu terlalu baik buat aku. Dan kamu terlalu berharga buat aku. Balas Aska. Almira menunduk, suaranya gemetar. Aku takut ninggalin kamu sendirian. Aska mencium puncuk kepalanya. Kalau kamu pergi, aku tetap bawa kamu di hidup aku. Setiap hari, di setiap hal kecil, aku gak akan sendirian. Almira menangis lebih keras, menempelkan wajahnya ke dada suaminya. Kak, aku gak pengen pergi. Aska memeluknya erat, erat sekali. Seolah ingin menahan seluruh semesta agar tidak menyentuh istrinya. Aku tahu, aku juga gak pengen kamu pergi. Makasih buat semuanya. Almira menatapnya dengan mata berbinar, meski ada kesedihan mendalam. Kamu bikin sisa hidup aku penuh cinta. Aska membelai rambutnya, menahan tangis dengan keras. Dan kamu bikin hidup aku punya arti, katanya lembut. Matahari, angin, dan detik yang tak akan terulang. Mereka berdua duduk lama di bawah pohon itu. Almira menyandarkan kepalanya pada bahu Aska. Angin bermain lembut di sekitar mereka. Aska merasakan tubuh Almira semakin ringan. Napasnya semakin pendek. Kita lihat matahari turun nanti ya, kata Almira. Tentu, tapi jangan tidur dulu. Aku capek, tapi aku mau tetap bangun. Aku mau lihat semuanya sampai habis, kata Almira lirih. Aska memeluknya lebih dekat.
Kalau kamu tidur, aku bangunin. Tiba-tiba Almira memandangnya lama, sangat lama, seolah ingin mengukir wajah Aska dalam ingatannya. Kak, aku bahagia. Aska tak bisa menahan diri. Air matanya jatuh, tapi ia tersenyum. Aku juga. Almira menyentuh pipi Aska yang basah dan menghapusnya perlahan. Jangan nangis, aku masih di sini. Maaf, aku cuma terlalu sayang. Almira tersenyum. Bagus, karena aku juga sayang kamu. Berlebihan gak? Aska hanya tersenyum menanggapinya. Mendung yang tiba-tiba turun. Langit mendadak berubah kelabu. Angin bertiup lebih dingin dari sebelumnya. Almira merapat pada Aska. Kok kayak mau hujan? Kalau hujan pun kita masih bisa di sini sebentar, jawab Aska mencoba membuatnya nyaman. Namun tiba-tiba napas Almira mulai cepat. Tangannya menggenggam baju Aska erat. Kah, dadaku sakit. Aska langsung panik. Mira, kamu kuat ya? Tarik napas pelan. Almira mencoba, tapi napasnya tersendat. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya menggigil. Aska menggendongnya kembali ke mobil sangat cepat. Mira, lihat aku. Serunya panik. Almira membuka mata perlahan. Aku nggak apa-apa, cuma capek. Aska memutuskan untuk pulang segera. Namun di dalam mobil, Almira memegang tangannya dan berbisik. Terima kasih, Kak. Tempat itu indah sekali. Aska menangis tanpa suara, menggenggam tangan istrinya dengan erat. Aku bakal bawa kamu ke sana lagi. Kalau kamu udah kuat. Almira tersenyum tipis. Kita lihat nanti ya. Sesampainya di rumah, kondisi Almira belum stabil. Aska memapahnya ke kamar, duduk di sampingnya, memegang tangannya nonstop. Mira, kamu dengar aku? Almira membuka mata sedikit. Iya, aku dengar. Aska mengusap pipinya. Kamu istirahat ya. Besok kita akan kunjungi tempat indah yang baru lagi. Almira mengangguk pelan, senyumnya lemah tapi tulus. Besok, bisiknya. Aska tidak tahu bahwa perjalanan hari itu menjadi kenangan terakhir Almira melihat dunia luar dengan kedua matanya. Hujan turun sejak pagi, mengetuk jendela rumah kecil itu dengan ritme yang menyesakkan dada. Meski suara hujan biasanya menenangkan bagi Almira, kali ini justru membuatnya merasa sendirian. Suara itu mengingatkannya pada sesuatu yang sedang menjauh. Hidupnya sendiri. Aska membuka pintu kamar perlahan, membawa nampan kecil berisi bubur dan teh hangat. Wajahnya memerah karena udara dingin, namun ia tetap menampilkan senyum lembut. Sayang, kamu udah bangun, suaranya lirih. Almira tersenyum tipis, senyum yang semakin hari semakin tampak seperti usaha keras. Udah, hujannya kenceng ya? Aska meletakkan nampan di meja samping ranjang, lalu duduk di sisi Almira. Ia mengusap rambut istrinya yang mulai menipis karena terapi. Iya, dingin, tapi aku mau kamu tetap hangat. Almira menatap bubur itu lalu berkata pelan. Kak, aku gak lapar. Tapi kamu harus makan sedikit, buat tenaga. Aska meraih sendok dan meniup pelan. Cuma beberapa sendok ya. Almira menunduk, suara bergetar. Aku capek, Kak. Aska berhenti mengaduk bubur. Capek gimana? Capek napas. Capek nahan sakit. Capek lihat kamu repot terus buat aku. Almira, Aska meletakkan sendok itu dan menggenggam tangan istrinya erat-erat. Dengar aku, kamu gak pernah jadi beban buat aku. Satu detik pun enggak. Air mata Almira mengalir tanpa bisa ditahan. Aku cuma ngerasa hidupku makin sedikit. Semakin aku coba kuat, semakin aku takut. Aska memeluknya dengan lembut, membiarkan bahu Almira basah oleh air mata. Aku ada di sini. Kamu gak sendirian. Jangan pernah pikir kamu menghadapi ini sendirian. Kondisi yang terlihat jelas. Sore itu, dokter melakukan pemeriksaan lanjutan. Almira berusaha tersenyum saat dokter masuk, tapi warna wajahnya semakin pucat. Kulitnya tampak kekuningan, tanda penyakit hati makin parah. Aska berdiri di samping ranjang, mengepalkan tangan diam-diam saat dokter mengernyit melihat hasil lab. Bagaimana dok? Tanya Aska dengan suara yang ia paksa tenang. Dokter menatap keduanya dengan mata penuh simpati. Enzim hatinya makin naik drastis. Kerusakan organ sudah lebih luas dari yang kita perkirakan, jawab dokter. Almira menutup mata, tangannya bergerak meraih tangan Aska.
Terapi masih bisa jalan? Tanya Aska, suaranya hampir pecah. Masih bisa, tapi kemungkinan keberhasilannya kecil. Kita fokus untuk mengurangi rasa sakitnya ya. Almira menatap dokter itu lama, lalu ia tersenyum sedih. Aku ngerti dok. Dokter keluar meninggalkan mereka dalam keheningan. Aska langsung memeluk Almira, tapi kali ini ia tidak bisa menyembunyikan emosinya. Bahu Aska bergetar. Kenapa harus kamu? Bisikan itu muncul entah dari mana. Lirih, patah, dan hilang di antara hela napas berat. Almira mengusap pipi suaminya. Kak, kamu kuat ya? Tapi aku gak siap kehilangan kamu. Air mata Aska jatuh satu persatu, mengenai tangan Almira. Almira tersenyum, menahan perih di dadanya. Kalau kamu jatuh, aku ikut jatuh. Jadi tolong kuat, biar aku bisa ikut kuat. Kalimat itu menusuk Aska lebih dari apapun. Ia mencium kening Almira lama sekali, seolah ia mencoba menghafal setiap sentimeter kulitnya, setiap kehangatannya, sebelum semuanya terlambat. Malam yang panjang. Malam itu, rasa sakit Almira datang seperti gelombang badai. Perutnya nyeri hebat, tubuhnya gemetar, napasnya pendek-pendek. Kak, suaranya sangat kecil, hampir tidak terdengar. Aska panik, langsung berlari ke samping ranjang. Aku di sini, sakitnya parah. Almira mengangguk sambil menggigit bibir menahan serangan nyeri. Keringat dingin membasahi keningnya. Aska memijit punggungnya perlahan, memeluk bahunya, membacakan doa-doa pelan di telinganya. Apa saja yang bisa menenangkan. Kak, kamu jangan tinggalin aku. Almira meraih tangan Aska erat-erat. Aku gak bakal pergi. Aska merangkup pipinya. Aku jagain kamu sampai kapanpun. Dan seperti setiap malam, beberapa minggu terakhir, Aska tidak tidur sama sekali. Ia duduk di samping Almira, menahan kantuk dan rasa sakit di dadanya sendiri. Ia melihat perempuan yang ia cintai terengah-engah, tubuhnya melemah sedikit demi sedikit. Dan di tengah malam yang panjang itu, Aska akhirnya mengakui sesuatu pada dirinya sendiri. Harapan itu benar-benar mulai menipis, dan ia mulai kehilangan waktu. Meski begitu, ia tetap memegang tangan Almira. Tidak peduli seberapa lama malam itu berlangsung. Tidak peduli seberapa sakit melihat keadaan istrinya memburuk. Ia tetap di sana, menjadi kekuatan yang Almira butuhkan. Sekaligus pria yang diam-diam mulai hancur. Pagi itu berbeda. Tidak ada suara burung. Tidak ada cahaya matahari yang menembus masuk seperti biasanya. Langit tampak kelabu seperti ikut merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Aska terbangun dengan kepala berat setelah semalaman tidak tidur. Ia masih duduk di sisi ranjang, tangan Almira berada di dalam genggamannya. Tangan itu dingin, lebih dingin dari kemarin. Sayang, bangun. Aska menggoyangkan tangan Almira pelan. Almira membuka mata perlahan, gerakannya lambat, napasnya pendek, suaranya nyaris tak terdengar. Kak, senyumnya sangat lemah tapi tetap indah bagi Aska. Aska langsung menunduk mencium punggung tangan istrinya. Pagi, cinta. Aku udah siapin air hangat. Mau minum? Almira menggeleng. Enggak, cuma mau kamu di sini. Jawab Almira. Kalimat itu membuat dada Aska terasa sesak. Ia duduk lebih dekat, mengusap kepala Almira yang semakin ringan karena banyak rambut rontok. Kak, Almira memandanginya lama, seolah sedang menghafal setiap garis wajahnya. Iya sayang, kalau aku udah gak ada, kamu janji. Suara Almira patah di tengah kalimatnya. Aska langsung menutup mulut Almira dengan jari telunjuknya. Jangan bahas itu. Tapi aku harus bilang. Almira memaksa tersenyum. Aku takut kamu sendirian. Aska menunduk. Air mata jatuh di tangan Almira. Aku gak takut sendirian. Yang aku takut cuma satu, kehilangan kamu. Tanda-tanda itu datang. Menjelang siang, kondisi Almira semakin melemah. Matanya mulai menguning, bibirnya pucat, dan napasnya terengah-engah. Dokter datang melakukan pemeriksaan cepat. Raut wajahnya tidak bisa menyembunyikan kenyataan. Pak Aska, dokter menariknya keluar kamar sebentar. Aska menelan ludah. Iya dok, organ hatinya hampir tidak berfungsi. Tubuhnya mulai mengeluarkan racun. Ia mungkin mulai kebingungan, lemas, dan mengantuk terus. Dokter menghela napas pelan. Ini fase akhir, Pak. Dunia Aska runtuh dalam sekejap. Seolah suara dokter berubah menjadi gema jauh yang tidak bisa ia pahami.
seolah lantai tempatnya berdiri tiba-tiba hilang. Tapi dok, dia masih bisa bicara. Dia masih... Iya, tapi itu bisa berubah kapan saja. Aska menutup wajahnya. Hatinya menolak, jiwanya menolak. Segala yang ada di dalam dirinya menolak kenyataan itu. Tapi waktu tidak peduli. Pelukan terakhir yang masih kuat. Ketika Aska kembali ke kamar, Almira mencoba tersenyum, walau kelopak matanya yang tidak bisa terbuka. Kah, sini. Almira menepuk ruang kecil di sampingnya dengan lemah. Aska langsung masuk ke dalam selimut, memeluk Almira dari belakang. Tubuh istrinya terasa kecil, ringkih, seolah bisa menghilang kapan saja. Aku senang, bisik Almira. Dipeluk ini, kayak dulu pertama kita tidur bareng setelah nikah. Aska tersenyum pahit. Aku juga. Kamu selalu muat di pelukan aku. Almira tertawa kecil, tapi suara itu berubah menjadi batuk keras. Batuk yang mengeluarkan flek darah kecil di tisu. Aska langsung panik. Mira, tapi Almira menggenggam tangannya. Kak, ya, kamu itu lelaki terbaik yang Allah kirim buat aku. Hening jatuh. Air mata Aska mengalir deras tanpa ia kendalikan. Kalau aku pergi, Almira melanjutkan dengan suara patah. Jangan berhenti bahagia. Jangan berhenti hidup. Jangan berhenti senyum. Aska menggeleng keras. Aku hidup buat kamu, Mira. Aku bahagia karena kamu. Almira menatapnya. Lama, dalam, penuh cinta yang nyaris habis waktu. Kak, peluk aku. Jangan lepas. Aska mengangguk dan menarik tubuh Almira lebih dekat. Memeluknya seolah dunia bisa runtuh kapan saja. Dan dalam pelukan itu, Almira menutup mata perlahan. Napasnya tersengal, dadanya naik turun dengan susah payah, tubuhnya gemetar halus. Aska memasukkan wajahnya ke leher Almira. Di telinga Almira, ia berbisik sambil menangis. Aku di sini, cinta. Aku gak akan pergi. Aku di sini. Langit dan hati yang ikut menangis. Menjelang sore, hujan turun lagi. Lebih deras dari biasanya. Seolah langit merasakan apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Almira membuka mata terakhir kalinya hari itu. Dengan sisa tenaga yang hampir habis, ia mengusap pipi Aska yang basah. Kah, aku cinta kamu. Aska menahan napas. Suara itu begitu lemah, begitu pelan, tapi lebih tajam dari pedang yang menembus dada. Aku juga cinta kamu, Mira. Selalu, selamanya. Almira tersenyum tipis. Kemudian, matanya perlahan tertutup kembali. Tapi kali ini, kelopaknya tidak terbuka lagi. Napasnya mereda, gerakannya hilang. Tubuhnya menjadi tenang. Hening memenuhi kamar itu. Seolah waktu berhenti, seolah dunia ikut berduka. Seolah Aska kehilangan seluruh cahaya hidupnya dalam satu detik yang terasa seperti selamanya. Mira, Aska menggoyang tubuhnya pelan. Almira, namun tidak ada jawaban. Aska memeluk tubuh istrinya erat, erat sekali, sambil meneriakkan nama yang menjadi separuh hidupnya. Untuk pertama kalinya sejak ia lahir, Aska merasa dunia benar-benar sunyi, sangat sunyi. Rumah itu kini terasa terlalu besar untuk Aska, terlalu sunyi, terlalu kosong. Karena Almira sudah meninggalkannya, tepat di 100 hari pernikahan mereka. Bangku kecil tempat Almira biasa duduk membaca buku masih ada di sudut ruang tamu. Syal ungunya masih tergantung di balik pintu. Gelas favoritnya masih berada di rak dapur. Semua masih sama, kecuali satu hal terpenting. Almira sudah tidak ada lagi di sana. Sudah beberapa hari sejak kepergiannya. Namun waktu tidak membuat apapun terasa lebih mudah. Aska masih bangun pukul 5 pagi, terbiasa menyiapkan air hangat untuk Almira. Dan setiap kali ingatan itu datang, ia berhenti di tengah dapur, memandang kosong oven yang tidak lagi digunakan, lalu menutup wajahnya. Hari-hari berlalu seperti bayangan. Hari ketujuh kepergian Almira. Di hari ketujuh, Aska mencoba membereskan lemari pakaian Almira. Ia duduk di lantai, membuka lipatan baju satu persatu. Ada baju tidur kuning yang sering dipakai Almira, masih mengandung aroma tubuhnya. Ada kardigan rajut yang selalu membuat Almira terlihat cantik meski sakit. Ada kerudung lembut warna salem kesukaan Almira. Ketika ia menemukan scarf yang dulu dibelinya saat kencan pertama mereka, Aska langsung menutup mulutnya, menahan isak.
Mira, kamu kok pergi secepat ini? Suara itu pecah di tengah keheningan kamar. Ia memeluk skraf itu seperti memeluk Almira sekali lagi. Dalam bayangannya, ia masih bisa merasakan tubuh istrinya yang sangat hangat. Masih bisa mendengar suaranya. Masih bisa melihat senyumnya. Padahal semua itu sudah tidak ada. Hari ke-10 setelah kepergian Almira, Aska memeriksa ponselnya. Hari itu entah mengapa dia terfikir untuk membuka rekaman. Padahal dia tidak pernah merasa merekam apapun di ponselnya. Tapi tangan itu bergerak otomatis membuka aplikasi rekaman. Di sana terlihat ada file baru yang tidak dia sadari. Rekaman apa ini? Gumamnya. Ia mengklik dan rekaman itu berputar. Berisi suara Almira yang mengucapkan terima kasih dan ungkapan rasa cintanya. Aska tak bisa menahan tangisnya. Dia terharu. Dia merasa semakin kehilangan. Tapi dia tahu, ini pasti akan terjadi. Ia memeluk ponsel itu, kemudian memeluk foto Almira. Memeluk foto pernikahan mereka yang kini hanya tinggal kenangan. Karena sosok yang berada di pelukannya sudah menghadap Tuhan terlebih dahulu, meninggalkannya sendiri di sini, dan dia hanya bisa berharap suatu hari bisa kembali bersama Almira. Oke Bunda, demikian kisahnya. Sumpah Bunda, aku nangis berkali-kali menceritakan cerita ini. Semoga bisa diambil hikmahnya ya Bun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.